Halo guys, apa kabar bro? Bersama Arbas di sini in the Kos Ngosan. Kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre action drama, Rurouni Kenshin, yang rilis tahun 2012. Film ini mengisahkan tentang seorang pembantai yang tak ingin membunuh lagi. Tobat dia guys. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya ya guys, agar channel ini dapat berkembang. Lanjut, siapkan kopinya, santuy, lanjut rebahan, kita masuk ke ceritanya. Dimulai pada akhir masa kesugunan Jepang, ada seorang pembunuh berdarah dingin yang dikenal dengan sebutan Batosai. Dia memiliki bekas luka menyilang di pipinya. Mungkin habis dicepok pedang guys. Si Batosai ini memiliki aliran pedang yang mana dapat melawan banyak orang sekaligus. Gimana? Kebayangkan guys pembunuh berdarah dingin nih. Lanjut, perang pun berakhir. Era baru telah dimulai. Kenshin meninggalkan pedangnya di medan perang. Pada saat perang telah usai, ada seseorang yang bangkit pasca perang. Dan dia bingung kenapa masih hidup. Bukannya bersyukur, masih dikasih hidup. Saat dia berjalan, dia menemukan sebuah pedang. Dia menduga itu milik si Batosai saat perang dulu. 10 tahun pun berlalu, era baru telah dimulai. Sekarang Kenshin menjadi seorang pengembara. Dia pergi tanpa tahu tempat dan tujuan. Next, Kenshin tiba di Tokyo. Dia sudah memutuskan untuk tidak menjadi seorang pembunuh lagi. Dengan menggunakan pedang bermata terbalik, dia percaya bahwa dia tidak akan membunuh seseorang lagi. Tetapi, tak semudah itu Ferguson. Meninggalkan bayangan kehidupannya yang brutal tidaklah mudah. Berawal dari seorang pembunuh yang menggunakan nama Batosai dan meneror masyarakat. Kita sebut saja Batosai palsu. Batosai palsu ini juga menjadi bawahan seorang pebisnis kejam, Kanryu Shirambudora namanya. Kanryu ini adalah seorang pengedar opium yang mana dibantu oleh dokter cewek yang terpaksa melakukannya untuk bertahan hidup. Megumi namanya. Polisi samurai, Guru namanya. Dia mencurigai Kanryu ada di balik teror yang terjadi. Batosai palsu ini juga membantai di kantor kepolisian karena si pembuat opium si Megumi kabur dan lapor ke kantor polisi. Batosai palsu memiliki jutsu yang dapat membuat lawan yang memiliki rasa takut menjadi terkaku kayak es batu guys. Saat Kenshin berjalan, tiba-tiba dia terhenti karena melihat poster buronan, yaitu si Batosai palsu yang menggunakan aliran Kamiya-Kashin sebagai kambing hitam. Tiba-tiba Kenshin ditodong sebuah pedang kayu, ternyata oleh seorang cewek, namanya Kaoru, si cewek dojo. Kenshin dituduh sebagai seorang Batosai oleh Kaoru karena membawa sebuah pedang. Dan Kenshin menunjukkan pedang bermata terbaliknya dan menjelaskan bahwa dia seorang pengembara. Saat perjalanan pulang, Kaoru dikagetkan oleh seorang polisi yang tiba-tiba jatuh dengan luka tebasan. Ternyata itu ulah si Batosai palsu. Kaoru bertemu dengan Batosai palsu. Dia tidak bisa menyembunyikan amarahnya karena telah mencoreng nama baik aliran pedang keluarganya. Tetapi kekuatan yang dimiliki terpaut jauh. Cewek dojo terkapar saat mencoba melawan Batosai palsu ini. Tiba-tiba Kenshin datang menyelamatkan cewek dojo dengan dalih mengembalikan sapu tangan magic yang terbawa olehnya. Ini merupakan pertemuan pertama duo Batosai. Hanya saja satu asli, satunya palsu. Batosai palsu yakin bahwa Kenshin adalah Batosai yang ia cari karena bekas luka di pipinya. Kenshin memutuskan untuk kabur karena bukan saat yang tepat untuk meladeninya. Saat cewek dojo pulang, anak buah Kanryu Shirambudora datang untuk mengambil alih dojo. Kaoru marah dan melawan, tetapi apa daya, cewek bisa apa? Kenshin datang untuk menolong. Dia membantai semua anak buah Kanryu. Karena kekacauan ini, Kenshin mengaku salah agar tidak terjadi apa-apa terhadap dojo milik Kaoru. Wah, udah ada benih-benih cinta nih. Kenshin pun dibawa ke kantor polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Saat Kenshin berada di penjara, ia didatangi oleh polisi samurai. Mereka bertemu lagi setelah 10 tahun semasa perang New Era. Kenshin dibawa untuk menemui seorang jenderal kepolisian, namanya Yamagata.
Kenshin diminta untuk membantu pemerintah untuk menemukan dalang di balik pengedar opium. Kepolisian menduga bahwa bandar opium pasti memiliki rencana yang lebih besar. Tetapi Kenshin menolak, karena Kenshin tidak mau menjadi seorang pembunuh lagi. Goro melihat sebuah pedang bermata terbalik milik Kenshin. Bagaimana bisa melindungi tanpa membunuh, ucapnya. Dan Goro menantang duel untuk membuktikan bahwa pedangnya dapat melindungi seseorang. Kenshin terlibat pertarungan dengan si Goro. Kenshin mendapatkan luka di pundak karena pedangnya sendiri saat menahan pedang milik si polisi samurai ini. Kenshin tetap menolak dan akhirnya dibiarkan pergi. Saat keluar dari kantor polisi, ternyata sudah ada Kaoru yang di depan menunggu. Karena Kenshin tidak punya tujuan untuk pergi, Kaoru mengajak ke tempatnya. Yahiko, si murid dojo, tidak melihat Kaoru saat membersihkan dojo, sehingga dia keluar untuk mencarinya. Tetapi dia malah ketemu si Megumi yang sedang kabur. Megumi meminta tolong dan diajaklah ke dojo oleh si bocil dojo. Saat pulang ke dojo, Kaoru kaget karena ada Megumi yang tak ia kenal akan tinggal di tempatnya. Dan mulai saat itu, Kenshin tinggal di dojo. Pada saat Kenshin dan yang lain makan di warung Yusri, tiba-tiba ada Kanryu datang. Dia menawarkan sejumlah uang ke Kenshin untuk menjadi seorang tukang pukulnya. Tetapi Kenshin menolaknya mentah-mentah, hanya makanan yang matang di situ. Tiba-tiba datang petarung jalanan. Ternyata si Sanosuke yang baru keluar dari penjara juga. Sanosuke menantang Kenshin dan akan menjadi kang pukul Kanryu jika menang. Akhirnya mereka bertarung. Kenshin hanya menghindar tanpa menyerang balik. Kenshin malah latihan lompat tinggi melewati sungai. Sanosuke disadarkan Kenshin kenapa ia mau menjadi bawahan Kanryu. Sanosuke mengurungkan niatnya dan Kenshin kembali ke warung. Lupa, makanannya belum habis dan belum bayar ke Yusri. Batose palsu berulah lagi. Dia berkata bahwa dialah Batose sesungguhnya. Polisi samurai menduga itu adalah orang yang dulu pergi ke dojo juga. Goro mendekati Kenshin dan berkata jika Kenshin tetap menjadi pembunuh, pasti tidak akan ada banyak orang yang terbunuh seperti sekarang. Saat ada seorang wanita menangisi suaminya yang telah tiada, Kenshin teringat akan masa lalunya. Dulu ia pernah membunuh seorang calon penerus kesogunan. Dia menginginkan zaman baru yang penuh kedamaian. Dan saat itulah Kenshin mendapatkan satu luka goresan di pipinya. Kenshin terbayang masa lalunya. Apakah benar ia telah membuka zaman baru? Kanryu membeli sebuah mainan jahat, pistol air mungkin. Dia berencana untuk mengadakan opium di semua wilayah, bahkan dunia, jangan Indonesia ya. Narkoba merusak generasi bangsa. Batose palsu melaksanakan ritual. Ngepet kali ya. Dia ingin membangkitkan amarah Kenshin agar mau melawannya. Megumi dikagetkan oleh kedatangan si manusia bertopeng ke dojo, dan si Megumi diperingatkan olehnya. Tiba-tiba beberapa orang di sekitar dojo jatuh sakit. Mereka keracunan. Megumi menduga ini adalah ulah si manusia bertopeng, dan dia mengecek air di sumur. Ternyata benar. Megumi memberikan arahan apa yang harus dilakukan untuk mengobati mereka. Seketika semua terkejut, karena sebelumnya Megumi tidak pernah menceritakan asal-usulnya. Akhirnya Megumi bercerita, Megumi adalah salah satu yang bertahan hidup dari keluarga Dr. Takani yang terkenal. Dia bekerja pada Kanryu untuk bertahan hidup. Kenshin juga bercerita tentang semasa hidupnya. Dulu ia telah membunuh banyak orang. Luka yang ia dapat di pipi dari seorang samurai muda, dan yang satunya lagi dari wanita yang akan dinikahinya. Megumi kabur dari dojo dan meninggalkan surat. Dia ingin membunuh Kanryu yang sudah menjadi dalang penduduk menjadi keracunan. Megumi mencoba menusukkan pisau ke Kanryu, tapi gagal. Anda belum beruntung. Akhirnya Megumi disekap oleh Kanryu. Kenshin dan Sanosuke pergi ke tempat Kanryu untuk menyelamatkan Megumi. Dua lawan banyak pun terjadi. Momen yang ditunggu si Batose palsu telah tiba.
Kenshin dan Sanosuke menghajar semua bawahan Kanryu. Kanryu si rambut Dora menghambur-hamburkan uang agar mereka semangat untuk mengalahkan Kenshin dan Sanosuke. Kanryu si rambut Dora menyiapkan senjata mainannya. Kenshin berhasil masuk ke tempat Kanryu, tetapi dihadang oleh si bawahan utama Kanryu. Sanosuke melawan si kriwil dan Kenshin melawan si manusia bertopeng. Akhirnya dia membuka topengnya. Penasaran ya? Nih orangnya. Mereka mulai bertarung satu sama lain. Si manusia tanpa topeng menggunakan pistol. Laki kok pakai pistol. Tapi Kenshin bisa menghindari semua serangannya. Sanosuke bertarung dengan sama-sama tangan kosong. Saat asik bertarung, sempat-sempatnya si Sanosuke minta water break. Dia telan kuning telur, jamu Jawa nih. Di smackdown lah si kriwil oleh Sanosuke, dan menanglah si preman jalanan ini. Si manusia tanpa topeng melihat pedang Kenshin dan dia meremehkannya. Tapi malah ia sendiri yang kewalahan melawan Kenshin. Kenshin berhasil mengalahkan manusia bertopeng. Kanryu testing senjata mainannya saat ada orang mencoba masuk ruangannya. Kenshin dan Sanosuke dibantu polisi samurai saat melawan senjata mainan Kanryu si rambut Dora. Mereka pura-pura menyerah. Setelah itu langsung dilempar jamu kuat oleh Sanosuke. Berisiklah di sana karena mainan Kanryu. Kenshin berhasil menangkap Kanryu dan lanjutlah Kenshin untuk menyelamatkan Megumi. Di saat yang bersamaan ternyata si wanita dojo sudah diculik oleh si Batose palsu. Kenshin buru-buru datang ke sekitar kuil untuk menyelamatkan Kaoru. Kenshin sudah ditunggu oleh si Batose palsu. Akhirnya mereka bertarung. Mereka terlibat pertarungan hebat. Mereka saling menunjukkan skill pedangnya. Kenshin mendapatkan luka karena tidak menduga teknik pedang yang digunakan Batose palsu. Batose palsu memberikan sebuah jutsu ke Kaoru agar amarah Kenshin meledak. Dor! Jangan kaget. Jutsunya melumpuhkan paru-paru Kaoru. Waktu yang ada hanya 2 menit untuk menyelamatkan Kaoru. Pilihannya hanya ada 2, membunuh Batose palsu atau Kaoru sendiri yang dapat melawan jutsunya. Kenshin benar-benar marah. Akhirnya dia berniat untuk membunuh si Batose palsu. Pertarungan hebat terjadi. Kenshin sempat mendapatkan luka tusuk di pundaknya. Akhirnya Kenshin bisa melukai si Batose palsu, tepat di kepalanya. Dia juga mematahkan sendi sikunya. Kenshin membalik pedangnya. Akankah dia membunuh sekali lagi? Tiba-tiba Kaoru bisa bernafas kembali. Dia bisa mengalahkan jutsunya. Kaoru memohon agar Kenshin tidak membunuh lagi. Demi mereka yang sudah mati, kau bisa membantu orang lain, melindungi orang lain. Bukankah itulah Kenshin di era baru ini? Tiba-tiba Batose palsu bangkit. Dia menghunuskan pedangnya di perutnya sendiri. Hidup dengan pedang, mati pun dengan sebuah pedang. Tamat. Thank you yang udah nonton. See you.